Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, aku Natasha, mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas materi mengenai akhlak dalam pergaulan menurut Islam. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Seluruh peraturan dan tuntunan hidup umat Islam itu sudah sedemikian rupa tercantum di dalam Al-Quran dengan sempurna, sehingga akhlak-akhlak yang baik harus dilakukan seorang muslim, tetapi akhlak yang tercela harus dijauhi karena itu merupakan larangan dan tidak tercantum di dalam Al-Quran. Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, mulai dari menciptakan muslimah dengan segala keindahannya, baik dari segi kecantikan, tutur kata, dan perilaku, hingga langkah seorang wanita itu pun akan selalu menarik perhatian dimanapun ia berada. Islam sangat memuliakan wanita. Maka dari itu, Allah mengikat seorang muslimah dengan berbagai hukum dan ketentuan agar ia tetap terjaga dari kehormatannya di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih pengertian dari muslimah ini? Jadi, muslimah adalah orang yang akan melahirkan peradaban di dunia ini. Maka dari itu, seorang muslimah haruslah terjaga sehingga ia akan melahirkan dan mendidik generasi yang baik. Perempuan yang solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia ini, sesuai dengan makna arti pada hadis riwayat Muslim nomor 715, An-Nasai nomor 3232, Sunan Ibnu Majah nomor 1855 dari sahabat Abdullah bin al-Ash radhiyallahu anhu, yang dimana artinya yaitu dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Akan tetapi, masih banyak muslimah yang belum mengetahui bagaimana akhlak pergaulan yang baik, sehingga marak terjadinya pelecehan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan tidak seharusnya dilakukan terjadi kepada seorang muslimah yang pada akhirnya akan merugikan muslimah itu sendiri. Setelah kita membahas mengenai pendahuluan dari akhlak-akhlak dalam Islam, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu aurat dalam Islam. Secara etimologis, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan. Aurat secara bahasa bermakna anaksu yang berarti kurang atau aib. Adapun secara istilah, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilihat atau dipertontonkan. Sehingga menutup aurat itu wajib hukumnya dalam Islam, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama baik klasik maupun kontemporer. Kebanyakan, mayoritas ulama fikih sepakat bahwasannya seluruh tubuh muslimah adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, karena wajah dan telapak tangan sangat diperlukan dalam berinteraksi sehari-hari seperti memberi, menerima, menjual, membeli, dan sebagainya. Baik secara tidak sengaja apalagi sengaja menampakkan aurat kepada non-mahram adalah haram hukumnya. Berdasarkan pada hadis Nabi yang berisi, Aisyah meriwayatkan bahwa saudaranya yaitu Asma binti Abu Bakar pernah masuk di rumah Nabi dengan berpakaian jarang sehingga tampak kulitnya. Kemudian beliau berpaling dan mengatakan, "Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah datang waktu haid tidak patut diperlihatkan tubuhnya, melainkan ini," dan sambil ia menunjukkan muka dan dua tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dalam fikih Islam wa adilatuh. Di materi selanjutnya, ada batas-batas pergaulan dalam Islam. Yang pertama, boleh bergaul karena urusan muamalah syar'i. Apa sih muamalah syar'i ini? Muamalah syar'i ini adalah segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, dan lain-lain dengan penekanan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi. Yang kedua,
Boleh bergaul karena melaksanakan tugas kehakiman dan perbicaraan. Dalam mazhab Hanafi, wanita boleh jadi hakim dalam kasus-kasus, tetapi bukan hudud. Malah, dalam mazhab Al-Zahiri berpendapat boleh dalam semua kasus, sehingga kita sebagai wanita bisa memilih mana yang sesuai dengan syar'i agama kita dan mana juga yang bukan. Yang ketiga, boleh bergaul karena wanita perlu mengemukakan kesaksian dan pembicaraan. Dalam konteks hukum Islam, kesaksian wanita juga diatur, namun ada perbedaan pendapat mengenai jumlah dan jenis perkara yang kesaksiannya dapat diterima. Yang keempat, boleh bergaul untuk tujuan memberi khidmat kepada tamu ajnabi jika suami turut hadir bersama. Memberi khidmat kepada tamu ajnabi ataupun non-mahram dalam Islam hukumnya boleh, asalkan dilakukan dengan menjaga batasan-batasan syariat. Hal ini termasuk menjaga pandangan, tidak berdua-duaan ataupun halwat, dan juga tidak menimbulkan fitnah. Jika ada keperluan untuk berinteraksi, sebaiknya dilakukan di tempat yang aman ataupun di tempat yang ramai, sehingga tidak mengundang maksiat ataupun fitnah. Nah, yang kelima, bergaul karena menghormati tamu. Ini sama halnya seperti bergaul dengan tujuan memberi khidmat kepada tamu ajnabi, namun yang dimana suami turut hadir bersama tadi. Yang keenam, boleh bergaul dalam kendaraan umum karena keperluan menggunakannya. Wanita dibenarkan keluar untuk menunaikan keperluan yang syar'i, seperti menziarahi keluarga, mendapat perawatan di rumah sakit, dan juga lainnya. Namun, di atas persetujuan dari wali ataupun dari suami. Ini membuatkan mereka ataupun wanita terpaksa menggunakan kendaraan umum. Yang ketujuh, boleh bergaul karena tujuan berjihad sabilillah. Berjihad fisabilillah secara harfiah berarti berjuang di jalan Allah. Dalam konteks Islam, ini merujuk pada segala bentuk usaha yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah, lebih tepatnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Tetapi ini bukan hanya tentang perang, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, berdakwah, dan dalam Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir, boleh bergaul antara laki-laki dan wanita untuk tujuan mendapat nasihat, teguran, dan bimbingan, seperti seorang murid yang ingin belajar dengan gurunya yang laki-laki, namun seorang wanita juga tahu akan batasannya. Lalu, kita akan membahas materi akhir, yaitu berpacaran menurut Islam. Cinta merupakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Seseorang akan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan jika dia berpacaran. Setiap dari kita mendefinisikan pacaran dengan perspektif yang berbeda-beda dan beragam. Namun, kini menjadi hal yang mengerikan, di mana berpacaran sudah mulai menguasai hasrat remaja-remaja muda khususnya di Indonesia. Terutama yang melakukan hal ini sebagian besarnya adalah remaja-remaja muslim. Hampir semua remaja berbangga diri karena telah berpacaran. Pada zaman sekarang, istilah pacaran sudah melekat dan menjadi hal yang lumrah bagi setiap remaja di Indonesia dengan mayoritas beragama Muslim, yang dimana ini bisa juga dikatakan dengan FOMO. Pada saat remaja, pasti akan mengalami kematangan usia, baik laki-laki maupun wanita. Mereka akan mulai mengembangkan sikap romantik serta ketertarikan kepada lawan jenis. Meski dalam ajaran agama Islam tidak mengenal istilah pacaran, namun berbeda dengan kondisi pada remaja-remaja zaman sekarang yang menganggap bahwa zina itu modern dan pacaran adalah sebuah tren kekinian, di mana yang sudah disebutkan bahwasannya pacaran dapat menimbulkan dampak negatif sebagaimana Islam melarang dengan tegas bahwa berpacaran sama dengan berzina. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 32, di mana isi dari ayat ini dengan arti, "Dan janganlah kamu mendekati zina,
Sungguh, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa disadari, pacaran akan menambah ruang kepada dosa dan sama sekali tidak akan mendapatkan hikmah apapun. Sehingga kita sebagai remaja-remaja muslim hindarilah zina di dunia ini karena dunia kita semakin lama semakin tua. Kesimpulan dari pembelajaran ini, aurat, etika berpakaian, dan batas-batas pergaulan dalam pandangan Islam terhadap pacaran menunjukkan bahwa Islam memiliki panduan yang jelas dan komprehensif dalam mengatur aspek-aspek kehidupan umatnya. Konsep aurat dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan, baik bagi pria maupun wanita. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.